dan nabi yang bergelar ulul azmi. Pertanyaan: kenapa hanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Musa yang masuk pada ulul azmi? Kenapa yang lain seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan lain-lain? Mohon pencerahannya. Jawaban: insya Allah syariah dalam menetapkan nabi-nabi yang tergolong ulul azmi sudah sesuai dengan kapasitas sebagai nabi yang benar-benar teguh dan sabar di antara para nabi yang ada. Lihat Surah Al-Ahqaf ayat 35. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu, Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Surah Al-Ahzab ayat 7. Kualifikasi Nabi Nuh sebagai ulul azmi diantaranya karena kesabarannya dalam berdakwah. Beliau tanpa pernah menyerah terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali menyembah dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Terbukti, hampir 1000 tahun usianya, tetapi jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kanan termasuk penentangnya. Nabi Ibrahim termasuk Rasul ulul azmi, di antaranya karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Ibrahim dipelihara dalam keadaan genting yang disebabkan oleh tirani Namrus yang membunuhi anak laki-laki. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan ia harus menerima siksaan yang maha pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Nabi Musa juga termasuk Rasul ulul azmi. Beliau termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Firaun dan pengikutnya. Selain itu, beliau mampu bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Bagaimana tidak, ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Harun yang ditugasi mengganti peran Musa, tidak sanggup menghalangi, bahkan hendak dibunuh. Namun demikian, Musa pernah tidak dapat bersabar ketika belajar berguru kepada Khidir. Nabi Isa termasuk Rasul ulul azmi. Banyak hal yang menunjukkan bahwa beliau memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan risalah Allah. Terutama ketika beliau harus menghadapi fitnah yang disebar kaum Yahudi dan pengkhianatan muridnya. Selain itu, beliau juga harus memberi pengertian tentang status ibunya yang melahirkan tanpa adanya seorang suami. Para rasul yang termasuk ulul azmi adalah rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menyebarkan agama Islam dan menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya. Para rasul tersebut selalu bersabar walaupun mendapat tantangan, cemoohan dan siksajan dari kaumnya. Dari kisah riwayat Nabi dan Rasul, kita bisa lihat bahwa Nabi Ayub alaihissalam, walaupun sangat penyabar tapi kesabaran beliau adalah dalam menghadapi cobaan terhadap dirinya sendiri berupa hilangnya harta dan kesehatan, mendapat musibah penyakit. Jadinya berbeda dengan para rasul ulul azmi yang 5, di mana kesabaran mereka adalah kesabaran dalam menghadapi tantangan dari kaumnya ketika menyampaikan wahyu Allah dan menyebarkan agama Islam. Sesungguhnya jumlah nabi dan rasulul yang tergolong ulul azmi, banyak pendapat di kalangan ulama. Yang masyhur memang seperti pertanyaan di atas. Berikut sedikit keterangan mengenai beberapa pendapat ulama, alasannya serta asbab nuzulnya. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. 46 sampai dengan 35. Artinya atas pendustaan kaum para utusan pada mereka. Para ulama berbeda dalam jumlah hitungan yang tergolong ulul azmi pada beberapa pendapat yang lebih masyhur. Para utusan yang tergolong ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam. Seperti keterangan yang dilansir dalam surat Al-Ahzab dan surat Asy-Syu'ara. Dan bias jadi yang dimaksud ulul azmi adalah semua utusan Allah dengan menjadikan lafadz min pada kalimat minar rusuli, berfaedah bayan li al-jinsi. Wallahu a'lam. Tafsir Ibnu Katsir 7.305. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka.
Artinya para utusan yang memiliki keteguhan dan kegigihan dan engkau, Muhammad, masuk di dalamnya. Min berfaedah bayan dan ada yang berpendapat berfaedah tab'id. Arti ulul azmi adalah mereka-mereka yang memiliki hukum syariat yang memiliki kegigihan dalam mendasarkan dan menerangkannya. Memiliki kesabaran menanggung penderitaan. Pendapat paling masyhur. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ada pendapat yang menyatakan ulul azmi adalah mereka yang sabar menerima penderitaan dan cobaan dari Allah seperti halnya Nabi Nuh. Yang sabar menerima aniaya kaumnya, kaum Nabi Nuh pernah memukulinya hingga pingsan. Nabi Ibrahim saat diuji dibakar dan diperintahkan menyembelih putranya. Dan Nabi Ismail saat ikhlas disembelih. Nabi Yakub saat kehilangan putra dan penglihatannya. Nabi Yusuf saat terbuang dalam sumur dan mendekam dalam penjara. Nabi Ayub saat ditimpa penyakit. Nabi Musa saat diburu Firaun dan kaumnya berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ayat 26:61-62. Nabi Daud saat menangisi kesalahannya selama 40 tahun dan Nabi Isa tidak diletakkan pada bangunan saat terlahir. Tafsir Baidawi 186. Sebagian ulama berpendapat, semua nabi adalah ulul azmi kecuali Yunus bin Matta seperti firman Allah pada Nabi Muhammad. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Ayat 68:48. Sebagian lagi berpendapat, mereka adalah yang terbaik di antara para rasul yang tertutur dalam surat Al-An'am. Mereka 18 utusan seperti firman Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat. Ayat 6:90. Imam Kalabi berkata, mereka adalah yang diperintahkan berjihad dan menampakkan sesuatu pada musuh-musuh agama Allah. Ada yang berpendapat, mereka berjumlah 6 yakni Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholih, Nabi Lut, Nabi Syuaib, dan Nabi Musa. Mereka yang ditutur Allah secara teratur dalam surat Al-A'raf dan Asy-Syu'ara. Imam Muqatil berkata, mereka 6 utusan Allah, yakni Nabi Nuh, yang sabar menerima aniaya kaumnya, Nabi Ibrahim, saat diuji dibakar, dan Nabi Ishak, saat ikhlas disembelih, Nabi Yakub alaihi salam, saat kehilangan putra dan penglihatannya, Nabi Yusuf, saat terbuang dalam sumur dan mendekam dalam penjara dan Nabi Ayub alaihi salam, saat ditimpa penyakit. Imam Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, mereka adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Merekalah para nabi yang memiliki syariat sehingga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya menjadi 5. Seperti yang terdapat pada ayat, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ayat 33-7 dan ayat. Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Surat 42-13. Tafsir Bagawi 7 270-271. Wallahu a'lamu bissawab.